Hai semuanya, selamat datang di Kimam Kitchen. Di video kali ini aku akan membuat bakpia dengan isian kacang hijau. Tapi sebelum teman-teman nonton, jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi terlebih dahulu. Kalau udah, yuk kita buat sama-sama. Pertama-tama kita buat bahan isiannya terlebih dahulu. Di sini aku sudah menyiapkan kacang hijau kupas yang sudah aku rendam selama kurang lebih 1 jam. Kemudian akan kita kukus sampai matang kurang lebih 15-20 menit, cukup menggunakan api sedang saja. Setelah kurang lebih 20 menit, keluarkan dari kukusan dan akan kita tunggu hingga dingin terlebih dahulu. Setelah dingin, selanjutnya akan kita haluskan. Di sini aku menghaluskannya menggunakan chopper, tapi teman-teman juga bisa menggunakan blender untuk membantu menghaluskannya. Setelah halus, kemudian masukkan ke dalam teflon dan selanjutnya akan kita tambahkan bahan-bahan lainnya, yaitu gula pasir, susu kental manis, tambahkan juga garam agar lebih gurih, dan selanjutnya perasa vanila. Masak semua bahan di atas kompor cukup menggunakan api kecil saja sambil diaduk-aduk hingga semua bahan tercampur menjadi satu dengan baik dan gulanya larut. Setelah semua bahan tercampur menjadi satu dengan baik dan gulanya larut, selanjutnya akan kita tambahkan air. Kemudian kembali aduk dan masak hingga matang. Oh ya teman-teman, untuk resep lengkapnya teman-teman bisa langsung cek di description box ya. Ketika sudah matang seperti ini, selanjutnya akan kita pindahkan ke dalam wadah dan kita tunggu hingga dingin. Untuk isiannya sudah selesai. Selain untuk bakpia, isian ini juga bisa digunakan untuk isian onde-onde, kue angku atau kue tok, bakpao, roti, dan lain sebagainya. Setelah dingin, selanjutnya akan kita bentuk menjadi bulatan-bulatan kecil dan kita bagi menjadi 20 buah. Setelah selesai, kita sisihkan terlebih dahulu dan kita membuat bahan kulitnya. Untuk bahan kulit yang pertama, di sini ada 200 gram tepung terigu protein sedang, 30 gram gula halus. Di sini aku menggunakan gula pasir yang di blender, 30 gram margarin, dan 85 ml air. Selanjutnya, semua bahan ini akan kita campur menjadi satu hingga tercampur rata. Selanjutnya akan aku lanjutkan untuk menguleni menggunakan tangan hingga tercampur rata dan terbentuk adonan. Setelah tercampur rata, selanjutnya akan kita istirahatkan selama kurang lebih 30 menit dan agar tidak kering, di sini aku akan membungkus adonannya menggunakan plastik wrap. Selanjutnya kita akan membuat adonan kedua. Dengan menggunakan wadah yang sama, akan kita campurkan 150 gram tepung terigu protein sedang dan juga 65 ml minyak. Aduk hingga rata dan terbentuk adonan. Setelah tercampur rata seperti ini, kemudian akan kita sisihkan terlebih dahulu. Setelah diistirahatkan 30 menit, bahan kulit yang pertama akan kita bagi menjadi 20 bagian. Bentuk menjadi bulatan seperti ini. Dan lakukan hingga selesai.
Setelah selesai, kemudian untuk adonan kulit kedua juga akan kita bagi menjadi 20 bagian. Setelah semuanya selesai, waktunya untuk menyusun. Ambil satu bagian kulit pertama, kemudian pipihkan. Lalu isi dengan adonan kulit kedua. Dan kembali pipihkan menggunakan rolling pin. Kemudian isi menggunakan isian kacang hijau dan lipat seperti ini. Ulangi langkah yang sama hingga semuanya selesai. Setelah semuanya selesai dibentuk, kemudian panaskan teflon menggunakan api kecil dan susun bakpia di atasnya. Kemudian tutup dan masak sekitar 5-7 menit. Kemudian balik. Kemudian tutup kembali dan lanjutkan untuk memanggang sekitar 5-7 menit. Agar matangnya merata, aku juga akan memanggang bagian samping-sampingnya. Setelah matang, kemudian angkat dan bakpia siap untuk disajikan. Dan tara, ini dia hasilnya. Bakpia teflon dengan isian kacang hijau kita sudah selesai. Aku akan tunjukkan kalian bagaimana bagian dalamnya. Bagian dalamnya berlapis-lapis seperti ini ya teman-teman. Dan juga untuk isiannya ini menurutku manisnya pas. Sekian untuk video kali ini. Terima kasih bagi teman-teman yang sudah nonton. Kalau suka dengan videonya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Dan jika teman-teman ada pertanyaan atau request, silahkan tuliskan di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye!